Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda lihat lagi perjalanan hidup dan mikir, duh, andai aja jalan hidup ini lebih lurus? Saya yakin kita semua pernah ngerasain itu. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan ngobrolin sebuah ide yang luar biasa. Gimana kalau garis-garis bengkok dalam hidup kita justru adalah bagian dari sebuah mahakarya yang sempurna? Nah, ini dia nih, inti dari obrolan kita. Sebuah pepatah yang dalam banget. Tuhan menulis lurus di atas garis yang bengkok. Pepatah ini tuh seolah-olah ngajak kita buat ngelihat setiap belokan, setiap kesalahan, bukan sebagai akhir dari cerita, tapi sebagai bagian dari tulisan tangannya yang indah. Yuk kita bedah bareng-bareng apa maksudnya. Coba jujur deh, kita semua punya garis bengkok itu kan. Bisa jadi itu keputusan yang kita sesali, luka dari masa lalu, atau ya sekedar perasaan kalau hidup ini kok jauh banget dari yang ideal. Faktanya, gak ada hidup yang lurus lempeng. Dan justru disitulah, di ketidaksempurnaan itu, letak keindahan dan ya yang bikin kita semua sama-sama manusia. Oke, kita masuk ke bagian pertama, manusia tidak sempurna, tujuan ilahi. Nah, sekarang kita coba lihat buktinya yuk dari kisah-kisah orang yang hidupnya wah, jauh banget dari kata lurus, tapi malah dipakai untuk hal-hal yang luar biasa. Coba deh perhatiin polanya. Ada Yakub, si penipu, Musa, seorang pembunuh, Daud yang jatuh dalam perzinahan, Petrus yang sampai menyangkal gurunya. Mereka semua ini punya garis bengkok yang, ya ampun, jelas banget. Ini nunjukin satu prinsip yang penting banget. Tuhan itu nggak memilih orang yang sempurna, tapi dia menyempurnakan orang yang dia pilih. Ini bukan pengecualian loh, ini memang cara kerjanya. Dan ayat ini seakan-akan ngejelasin kenapa itu bisa terjadi. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Kalau pakai logika kita, ya jelas dong seorang penipu atau pembunuh itu nggak layak, nggak masuk akal. Tapi di dalam rancangannya yang jauh lebih besar, justru lewat kelemahan-kelemahan mereka lah, kekuatannya jadi kelihatan nyata. Lanjut ke bagian kedua, penebusan bukan penghapusan. Pertanyaannya kan, jadi gimana caranya Tuhan menulis di atas garis bengkok kita? Apa dihapus gitu aja? Ternyata enggak. Prosesnya jauh lebih keren, transformasi. Kita kan seringnya pengen punya tombol delete buat masa lalu ya. Pengen banget mulai dari lembaran yang benar-benar putih bersih. Tapi, cara Tuhan kerja itu beda. Dan jujur, jauh lebih dahsyat. Dia nggak menghapus masa lalu kita, tapi dia menebusnya. Ibaratnya nih, dia ambil benang yang udah kusut itu, terus ditenun lagi jadi sesuatu yang baru dan indah. Nah, ini dia proses penebusan itu. Luka-luka kita diubah jadi kesaksian. Kegagalan kita jadi pelajaran yang paling berharga. Air mata kita jadi semacam pengurapan. Jadi garis-garis bengkok itu nggak dihilangin, tapi maknanya itu loh diubah total. Sesuatu yang tadinya jadi sumber rasa malu, sekarang malah jadi sumber kekuatan. Bahkan pemazmur sendiri ngakuin loh, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Jadi penderitaan itu, si garis bengkok dalam hidupnya, malah jadi titik balik yang bikin dia balik ke jalan yang benar. Kadang-kadang, jalan memutar yang rasanya sakit banget itu, justru jalan yang paling kita butuhin. Masuk ke bagian 3, tujuan dari garis yang bengkok. Pasti kita jadi nanya kan, kenapa sih Tuhan ngebiarin ada garis-garis bengkok ini, tujuannya apa? Oke, ayo kita gali lebih dalam. Coba bayangin deh kalau hidup kita lurus-lurus aja, sempurna gitu. Gampang banget kan buat ngerasa sombong, ngerasa semua ini hasil usaha kita sendiri. Nah, justru bagian-bagian yang bengkok inilah yang bikin kita tetap rendah hati. Bikin kita jadi lebih punya empati sama orang lain. Dan yang paling penting, bikin kita sadar kalau kita butuh kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Ini pemikiran yang radikal banget loh. Coba deh pikirin, dunia ini kan ngajarin kita buat nutup-nutupin kelemahan, jangan sampai kelihatan. Tapi di sini, Rasul Paulus malah bilang dia suka bermegah atas kelemahannya. Loh kok bisa? Karena dia tahu, justru di titik kita yang paling lemah, disitulah pintu buat kuasa Tuhan terbuka paling lebar. Dan kerennya hikmat kayak gini tuh ternyata universal. Nggak cuma di satu tradisi aja. Jauh di Tiongkok kuno ada pepatah yang bunyinya begini. Di dalam yang bengkok ada yang lurus. Di dalam kekacauan ada keteraturan. Ini nunjukin pemahaman yang sama persis. Ada sebuah rancangan ilahi di balik semua yang kelihatannya acak-acakan. Ada lagi nih, langit tidak menyia-nyiakan orang yang bersungguh-sungguh. Maksudnya apa? Maksudnya, apa yang di mata kita kelihatan berantakan dan gak karuan, sebenarnya itu semua masih ada di bawah kendali yang maha kuasa. Gak ada yang kebetulan. Oke, kita sampai di bagian keempat, dan ini puncaknya, paradoks salib. Ini adalah contoh paling ultimate dari prinsip yang kita bahas. Sebuah peristiwa yang kalau dilihat dari kacamata dunia, ini adalah garis yang paling bengkok, paling salah, paling gagal.
tapi justru jadi jalan yang paling lurus menuju harapan. Salib itu, ya, paradoks terbesar. Dari sudut pandang dunia, itu jelas kekalahan total, titik. Isinya cuma ketidakadilan, penderitaan, kegagalan. Tapi, coba kita lihat dari realitas Tuhan. Peristiwa yang sama itu justru adalah kemenangan yang mutlak, penebusan, pemulihan, kehidupan yang baru. Beda banget kan? Nah, ayat ini nangkep inti paradoksnya dengan sempurna. Apa yang dunia anggap bodoh, yaitu kematian di kayu salib, justru itu yang dipakai Tuhan untuk bikin hikmat dunia jadi kelihatan konyol. Lewat garis bengkok yang paling memalukan inilah, jalan yang lurus-lurus menuju harapan abadi justru dibuka lebar-lebar untuk kita semua. So, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang balik ke kita masing-masing. Ke Anda, gimana dengan garis-garis bengkok di hidup Anda? Bagian mana yang rasanya paling berantakan, paling salah jalur, paling bikin nyesek? Kalau Anda sekarang lagi ngerasa hidup Anda itu gagal total, tolong ingat ini baik-baik. Ini pesan utamanya. Cerita Anda itu belum selesai. Sang penulis masih memegang penanya. Halaman terakhirnya belum ditulis. Terus tugas kita apa dong? Tugas kita itu bukan buat capek-capek, mati-matian, nyoba ngelurusin masa lalu yang udah terlanjur bengkok. Udah, itu nggak bisa. Tugas kita jauh lebih simpel, tapi juga lebih susah. Serahin aja pena itu kepada sang penulis. Dan percaya sama prosesnya. Dan sebagai penutup, mari kita pegang erat-erat janji ini. Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam diri kita, pasti akan menyelesaikannya sampai tuntas. Artinya apa? Artinya, gak ada satupun garis bengkok dalam hidup Anda yang bakal sia-sia. Semuanya lagi ditenun sama-sama untuk jadi sebuah mahakarya. Percayalah.